Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel cerita horror story. Kali ini saya akan melanjutkan cerita Telepon Tengah Malam episode 6 sampai episode 9. Ya mbok, sebentar, jawabku seraya beranjak ke kamar dan mengganti piyama pinku dengan setelan kaos dan celana selutut. Mbak Tio pun beringsut masuk lagi ke kamarnya. Setelah melintasi ruangan rumah utama dan membuka pintu depan, kudapati di teras sudah duduk sesosok pria yang bertubuh tinggi tegap. Sepasang lengan lebar yang gelap terbakar matahari menyembel keluar dari seragam berwarna abu-abu yang dikenakannya. Mas Leon. Ia bangkit menyongsongku yang berjalan menyambutnya. Diciumnya lembut keningku sebelum memeluk erat tubuhku. Segera aku dorong lembut tubuhnya. Mas, malu dilihat orang. Tumben kesini jam segini, nggak telat ke proyek. Tanyaku kemudian setelah kami duduk di kursi tamu. Nggak apa-apa. Semalam kan ngecor sampai hampir subuh. Sekarang agak siangan lah keberangkatnya. Lasri dah sarapan belum? Nyobain warung lotek dekat Mirotas itu yuk, lanjutnya. Pucuk dicinta ulam tiba. Aku memang sedang lapar. Ayo. Tapi aku belum mandi nih mas. Cuma ganti baju aja tadi. Pantesan dari tadi ada bau asam-asam gimana gitu, godanya. Sesaat kemudian, mobil Katananya meluncur membawa kami berdua ke warung lotek di mana aku menghabiskan 1,5 porsi lotek campur bakwan saking laparnya. Sekembalinya kami ke kos, Mas Leon ikut turun mengantarku sampai pintu depan rumah. Bersamaan dengan itu, Erin muncul bersama Sinta, kamarnya bersebelahan denganku. Dan dialah yang mengajak Erin kos di tempat ini. Mereka hendak berangkat kuliah siang. Mbak Lasri, Mas Leon, pagi-pagi udah pacaran nih ceritanya, sapanya. Pagi, udah siang nih, Mas Leon terkekeh. Mau pada kuliah ya? Tanyaku. Iya mbak, kuliah jam 1 ntar. Biar nyantai berangkat sekarang, Sinta menjawab. Ikut sekalian yuk, kampus kan searah sama proyek. Gak enak mas ngerepotin. Alah kayak sama siapa aja Rin, udah gak apa-apa. Sekalian Mas Leon mau jalan nih, dukungku. Setelah saling berpandangan sejenak, mereka pun mengangguk. Ya udah, ayo masuk semua. Aku berangkat ya Las. Mas Leon mengecup keningku lagi dan bergegas ke mobilnya. Lalu Katana itu melaju seiring lambaian tanganku. Tiga bulan belakangan ini, aku sangat sibuk dengan penyusunan skripsiku. Waktuku habis untuk menyebar kuesioner, melakukan wawancara dengan responden, mengolah data yang telah dikumpulkan, dan juga bertemu dosen pembimbing. Biarpun begitu, selalu kuusahakan untuk tetap berkomunikasi dengan Mas Leon lewat telepon, dan sebisa mungkin keluangkan waktu di malam minggu atau hari libur untuk bersamanya. Namun dia pun tak kalah sibuk.
Sering sekali harus lembur di proyek sehingga terkadang waktu yang telah kami tentukan untuk bertemu pun mesti tertunda. Ngejar deadline nih, Las. Sorry ya, aku nggak bisa ngapel malam ini. Ucapnya di telepon beberapa hari yang lalu ketika aku menghubunginya. Walaupun ini kesekian kalinya ia membatalkan janji, aku hanya dapat memakluminya. Iya, nggak apa-apa mas. Kalau besok minggu gimana? Nonton yuk. Kayaknya nggak bisa, Las. Besok juga masuk. Kalau Senin kan ada Nomad, Apalagi Senin ribet. keluhnya. Oh gitu, ya udah deh. Mas baik-baik aja ya. Jaga kesehatan. Ya, kamu juga. Ya udah ya. Telepon terputus. Kira-kira seperti itulah yang terjadi setiap kami berbicara di telepon. Lalu kuperhatikan saat akhirnya kami bisa bertemu pun, sikapnya pun tidak sehangat biasanya. Tapi aku berpikir positif, mungkin karena memang kami sama-sama sibuk. Dia dengan pekerjaannya dan aku dengan skripsiku. Don, aku tersadar dari lamunanku. Bayu, ngelamun wae. Itu kuesioner mau mbok apa ke? Berantakan di kasur kayak gitu. Penghuni kamar seberang tiba-tiba melongok di pintu kamarku yang setengah terbuka. Ia masih memiliki hubungan saudara dengan Tante Santi, pemilik kos, dan dipercaya sebagai wakil Tante Santi untuk urusan kos-kosan, seperti pembayaran kos atau jika ada yang harus diperbaiki. Caranya sibuk, malah ngelamun. Tanyanya lagi dengan ciri khasnya memakai bahasa campuran Indonesia dan Jawa. Ngaso sebentar mbak, puyeng. Mbak, masuk sini loh. Sambungku mengundangnya masuk. Ia mengambil posisi duduk di ujung tempat tidurku. Iya, bodoh, aku juga. Ngomong-ngomong, si Leon kok rak tahu ketok pindah proyek luar Jawa apa? Lanjutnya. Orang mbak masih di sini saja kok. Lah, kok rak tahu teko mrene lagi musuhan apa? Orang mbak, ape-ape wae kok, jawabku. Lagi podo-podo sibuk wae mbak. Oh ya wih, tak pikir ono apa. Tapi coba kamu tanya dia. Jangan-jangan ada ganjelan. Maksud mbak apa? Ia menghela nafas sejenak dan membetulkan posisi duduknya. Uang lanang kui angel-angel gampang. Kadang di depan diam-diam baik-baik aja, belum tentu di pikirannya loh. Sayang loh nek sampai lepas, ganteng, mapan, pinter. Lanjutnya dengan mata berbinar. Ih, mbak ini apa sih? Jangan-jangan mbak Ayu naksir pok piye? Aku pura-pura merajuk. Ia tertawa terbahak-bahak. Ya wis, diterusin kerjane. Aku turu awak se. Ia bangkit dari duduknya lalu melangkah keluar. Lambok, jarane sibuk juga, kok malah turu awan, kodaku. Gampang ben digarape gitu wae. Gitu, lakui pacar opo jasa skripsi. Ia terkekeh di depan kamarnya. Lolororone ra opo-opo kan? Dasar.
Pembicaraan dengan Mbak Ayu tadi membuatku gelisah. Dan aku tersadar sudah 3 hari ini belum mendapatkan kabar dari Mas Leon. Kangen juga sama dia. Aku telepon dulu deh, daripada nggak tenang ngerjain skripsi. Setelah berganti baju sekedarnya, aku keluar menuju wartel yang hanya berjarak 3 rumah dari kos. Aku masuk ke bilik wartel dan memencet nomor telepon kantor Mas Leon. Seperti biasanya setelah beberapa nada panggil, seorang pria menjawab teleponku. Halo, selamat sore. Selamat sore Pak Parmin ya, maaf bisa bicara dengan Pak Leon? Oh, Mbak Lastri ya. Sebentar Mbak ya. Pak Parmin langsung tahu dengan siapa yang berbicara dan siapa yang kucari. Mungkin karena sering menelepon kantor proyeknya. Jadi kami sama-sama saling hafal. Setelah beberapa saat, Mbak Lastri, maaf, Pak Leon nggak masuk hari ini. gak masuk. Kenapa katanya Pak? Tanyaku terkejut. Aduh, kurang tahu saya Mbak Lastri. Lalu samar-samar ku dengar suara wanita berbicara di belakang Pak Parmin. Nyari siapa? Pak Leon bilang sakit. Oh, Mbak Lastri, kabarnya Pak Leon sedang sakit, Mbak. Oh gitu, terima kasih ya Pak. Tanpa pikir panjang aku berlari kembali ke kos. Buru-buru berganti baju dan meminjam sepeda motor Mbak Ayu. Mau kemana Las? Tanyanya sambil menyerahkan kunci dan STNK. Ke kontrakan Mas Leon, kata orang kantornya dia sakit. Loh, dia sakit gak bilang ke kamu ya? Justru itu Mbak, aku takut sakitnya parah. Mau ditemenin gak? Gak usah. Terima kasih. Aku pinjem dulu ya Mbak. Dengan kecepatan tinggi, ku bawa motor Grand milik Mbak Ayu meliuk-liuk di antara kendaraan lain. Tak kupedulikan klakson mereka. Hanya satu yang kupikirkan. Sampai ke tempat Mas Leon. Sesampainya di kontrakan Mas Leon, ku parkir motor di halaman dan mengetuk pintu depan. Beberapa saat kemudian, pintu depan terbuka dan Mas Felix, teman satu kontrakan Mas Leon, menyembulkan kepalanya. Loh, Lastri, sapanya kaget. Sikapnya aneh. Tak seperti biasanya jika bertemu aku dan Mas Leon di kontrakan itu. Mas Leon ada Mas, kata orang kantor dia sakit. Jawabnya tergagap, membuatku semakin merasa ada sesuatu yang ia sembunyikan. Aku jadi gregetan. Ku dorong pintu itu hingga Mas Felix terdorong ke belakang. Aku berlari menuju kamar Mas Leon di belakang. Kubuka pintunya yang tidak terkunci. Dan bagaikan petir menyambar tubuhku saat itu. Mas Leon? Erin? Kalian? Rasanya bagai langit runtuh menimpaku. Aku segera membalikkan badanku dan berlari keluar. Benar-benar tak percaya telah menyaksikan orang yang akan menjadi suamiku berduaan dengan gadis yang telah kami anggap saudara. Entah sejak kapan mereka itu menjalin hubungan terlarang itu. Mas Leon berlari berusaha mencegahku pergi. Lastri, tunggu. Kutepis keras tangannya dari bahuku.
Tak sudi aku melihat mukanya. Pandanganku kabur, air mataku mengucur deras tak tertahan. Kulewati Mas Felix yang hanya berdiri terdiam. Lalu kedengar ia berteriak pada Mas Leon. Apa aku bilang coba, kejadian kan? Diam kamu Lex, gak usah ikut campur. Aku berbalik sejenak, kutatap wajah Mas Leon penuh kemarahan. Kulepas cincin pertunangan dari jariku dan kulemparkan ke tubuhnya. Terlalu kamu Mas, teriakku. Mbak Lasri, maafin Erin Mbak. Tiba-tiba Erin berlari menyusulku. Ia memelukku erat dari belakang, berusaha menahanku menaiki motor. Kugerakkan seluruh tubuh melepaskan pelukannya, hingga ia terpental jatuh duduk di tanah. Dan saat itu tiba-tiba kurasakan nyeri menusuk dadaku. Lasri, kamu kenapa? Tanya Mbak Ayu saat aku masuk ke kos. Mbak Tio dan Sinta ikut menatapku bertanya-tanya. Gak apa-apa Mbak, ini saya kembaliin kuncinya. Terima kasih ya Mbak. Jawabku terseduh kemudian menghambur masuk ke kamar. Mengunci pintu dan menangis di tempat tidur. Tak kupedulikan mereka yang mencoba mengetuk pintu dan memanggil namaku. Lasri, buka dong, kamu kenapa? Tanya Mbak Ayu dan Mbak Tio beberapa kali. Entah berapa lama aku menangis. Mas Leon, tega sekali kamu Mas. 3 tahun sudah kita lewati bersama, dan cincin tunangan ini sudah 6 bulan aku pakai. Sebentar lagi aku lulus Mas, dan kita nikah. Seperti janji kamu ke aku. Aku kurang apa sih Mas? Kita pacaran dari kamu masih kuliah, belum punya apa-apa. Apa sayangku belum cukup? Perhatianku belum cukup? Atau kamu memang maunya cewek yang secantik Erin buat jadi istrimu? Kamu lupa semua kenangan kita. Kamu lupa semua janji kita. Semua kenangan tentang kami, perasaan cinta dan rasa benci, rasa terhianati, semua berkecamuk dalam hatiku. Kembali kurasakan nyeri menusuk-nusuk di dadaku. Aku merangkak turun dari tempat tidurku. Gelap. Kuraba dinding mencari saklar dan menyalakan lampu kamar. Dari sela-sela lubang anginnya, di luar terlihat masih terang dan kudengar banyak orang yang berbicara. Gila kamu Yarin, tega-teganya kamu sama Lastri. Suara Mbak Ayu yang biasanya lembut terdengar keras sekali. Lalu kudengar suara tangisan Erin mengucap terbata-baca. Iya Mbak, Erin salah Mbak, Erin minta maaf. Jangan minta maaf ke kita, gak ada gunanya. Ke Lastri tuh. Kalau aku yang digituin, udah aku bejek-bejek kamu. Jawab Mbak Ayu geram. Kau itu Erin, kayak pagar makan tanaman. Kurang baik apa tuh si Lastri sama kau? Calonnya kombat pula. Tambah Mbak Tio. Udah Mbak, cukup. Aku keluar dari kamar. Erin menghambur mencoba memelukku. Tak henti-hentinya bibirnya berkata minta maaf, memohon ampun. Aku udah gak tahu mau ngomong apa Rin. Aku juga gak tahu sekarang gimana perasaanku. Sudahlah. Mungkin memang Mas Rian bukan jodohku. Dan tangisku kembali tak terbendung. Kurasakan beberapa tangan menopang dan memapahku ke kursi. Erin bersimpuh di depanku. Sekilas,
kulihat Mbok Jum berdiri di depan pintu dapur, menyaksikan kegaduhan yang terjadi. Kutatap Erin lagi. Kebencian yang memuncak mendorongku ingin sekali melakukan hal terburuk padanya. Tapi sesuatu dalam diriku mencegahnya. Lama, aku terdiam. Sabar ya Las, sabar. Mbak Ayu mengelus-ngelus pundakku. Iya Mbak, sabar. Sinta turut meneteskan air mata. Rasa nyeri itu datang lagi. Kutarik napas dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan. Iya, aku udah gak apa-apa. Dan malam itu, aku tidur ditemani Mbak Tio, walaupun aku bersikeras menolak. Biar kalau kau mau macam-macam, ada yang megangin, tegasnya. Besoknya aku dengar dari Mbak Ayu, pagi-pagi sekali Erin keluar dari kosan kami. Rupanya Tante Santi telah mendapat laporan dari Mbok Jum dan memutuskan untuk mengusirnya. Tapi kurasa tidak diusir pun, dia akan keluar sendiri. Hari demi hari, penuh kesedihan pun harus kulalui. Namun aku tetap bertahan. Belakangan aku tahu Mbak Tio bahwa Mas Leon berkali-kali datang ke kos. Tetapi anak-anak kos dan Mbok Jum kompak mengatakan padanya kalau aku tidak ada. Begitu juga dia saat meneleponku. Untungnya kegiatanku di kampus boleh dibilang sudah tidak ada. Hanya menyusun skripsi di kos. Sehingga aku tak perlu menghindari Mas Leon jika dia mencariku di kampus. Dan akhirnya, sepertinya dia berhenti mencariku. Syukurlah, karena aku juga sudah bertekad akan menata hatiku perlahan. Akan sangat sulit untukku jika dia masih berada di dekatku. Akhir minggu ini long weekend karena tanggal merah jatuh di hari Jumat. Aku hanya tinggal bertiga di kos bersama Mbok Jum dan Sinta. Penghuni kos lain pulang kampung atau pergi berlibur. Aku enggan sekali pulang ke Madiun, tempat asalku. Aku malah mencari-cari alasan jika bapak dan ibu menanyakan kabar Mas Leon. Loh, kok pulang sendiri? Leonnya mana? Pasti begitu pertanyaan mereka. Entah kalau mereka sudah tahu sendiri dari Mas Leon. Sudahlah, aku tak mau memikirkannya lagi. Sinta, setauku ia berasal dari Solo. Tetapi ia memang jarang pulang kampung, karena menurutnya percuma juga pulang ke kampung, ke rumah mengingat kedua orang tuanya adalah pengusaha yang sama-sama sibuk. Males aku Mbak pulang. Pulang juga ketemunya sopir sama pembantu tok, ucapnya suatu kali. Sudah hampir lewat tengah malam, aku sedang menonton televisi di ruang rumah utama ditemani Mbok Jum yang duduk terkantuk-kantuk. Sementara Sinta tidak kelihatan keluar di kamarnya sejak makan malam tadi. Sepertinya ia sudah terlelap ke alam mimpi. Tiba-tiba, telepon kos berdering kencang hingga terdengar di ruang tengah ruang utama. Mbok,
Bojum, panggilku. Berharap ia bangun untuk menjawab telepon itu. Namun ternyata ia sudah lelap di lantai. Paling Sinta yang angkat, biarin aja. Tetapi setelah sekian lama berlalu, telepon itu tetap berdering tiada henti. Dengan ogah-ogahan, aku pun bangkit dari sofa tempatku duduk. Terpaksa daripada berisik. Pokoknya kalau Mas Leon, aku tutup. Halo? Tak ada suara yang menjawab. Hanya desis ruang kosong yang terdengar. Halo, cari siapa ya? Maafkan aku, Lastri. Suaranya berat dan pelan. Tapi aku mengenalinya. Mas Leon. Aku sudah akan menutup telepon saat ia berkata lagi. Jangan tutup teleponnya, Lastri. Aku tahu kamu sakit hati. Aku salah. Aku hilaf. Aku tahu kamu pasti sakit hati sama aku dan benci sama aku. Aku cuma mau minta maaf, Lastri. Ia berhenti sejenak. Aku gak akan ganggu kamu lagi. Kamu baik-baik ya, sayang ya. Lalu sambungan telepon pun terputus. Air mataku tiba-tiba kembali menetes. Dan sejujurnya jauh dalam hatiku masih tersimpan rasa sayang padanya. Kenangan-kenangan indah kami langsung terputar ulang di kepalaku. Ingin sekali rasanya tadi mengucap, "Ya Mas, aku maafin." Entah jika nanti luka hati ini telah kering, mungkin aku akan ucapkan itu, Mas. Dengan perasaan galau aku kembali ke ruang utama. Aku membangunkan Bojum supaya tidur di kamarnya. Lalu mematikan televisi dan kembali ke kamarku. Dan aku langsung terlelap. Dering telepon itu kembali membangunkanku. Mas Leon. Bergegas keluar kamar, ku angkat lagi telepon itu. Halo? Halo, maaf. Ini dengan Mbak siapa ya? Terdengar suara pria berbicara dengan latar belakang sirine. Entah ambulan atau mobil polisi. Loh, Bapak mau cari siapa telepon ke sini? Ini Mbak, maaf. Ini betul Mbak Lastri, teman atau kerabatnya Mas Leon? Iya, saya Lastri, saya temannya Mas Leon. Maaf, ada apa ya Pak? Perasaanku tidak karuan dan masih terlalu sakit hati kalau aku menjawab sebagai tunangannya. Jadi begini Mbak, kami dari kepolisian. Kami temukan nama dan nomor Mbak di kartu nama di dompetnya. Makanya kami... Jantungku berdegup kencang. Loh, memang Mas Leonnya di mana Pak? Gini loh Mbak. Mbak yang tabah ya. Loh. Kenapa Pak? Dadaku mulai terasa nyeri kembali. Teman Anda kecelakaan. Hah? Kecelakaan di mana Pak? Keadaannya gimana Pak? Nyeri itu semakin menusuk. Aku kehilangan keseimbangan. Coba sekuat tenaga berpegangan meja supaya tidak terjatuh. Maaf Mbak, teman Anda sudah tidak tertolong lagi Mbak. Mas Leon. Pandanganku gelap seketika. Kurasakan badanku lunglai terjatuh keras ke lantai. Nyeri yang menusuk dadaku tak tertahankan lagi. Aku tak bisa bernafas. Tolong. Aku mencoba berteriak sekeras mungkin, namun tak ada suara yang keluar dari mulutku. Tolong.
Lalu samar sekali kulihat pintu kamar Sinta terbuka dan berteriak-teriak menghampiriku. Kurasakan ia memeluk tubuhku di pangkuannya. Kulihat mulutnya seperti memanggil-manggil namaku. Tetapi aku tak mendengar apa-apa. Kemudian semuanya gelap. Terangnya kemilau sinar matahari yang menerobos masuk dari sela-sela ventilasi di atas pintu dan jendela kamar memaksaku untuk membuka mata. Lalu aku menyadari kalau aku masih berada di kamar Fai, tepatnya di lantai kamarnya. Dan satu hal yang membuatku tersentak. Mbak Lastri. Kuraba wajah dan sekujur tubuhku. Kutepuk-tepuk pipiku. Wah, mengerikan sekali mimpi tadi. Syukur, ya Tuhan. Aku masih hidup. Buru-buru aku bangkit dan membuka pintu. Selarik cahaya matahari yang menembus bidang genteng kaca di atas latar kos memaksaku mataku terpecing. Kemudian kuarahkan pandangan ke kamar di ujung kanan yang berbatasan dengan dinding belakang bangunan kos kami, di mana terakhir kulihat Mbak Lastri masuk kamar itu. Kembali bulu kuduku merinding, teringat mimpi semalam. Wajah hantu wanita yang mirip sekali dengan Mbak Lastri, atau mungkin samaranya, menatap dengan pandangan memelas, mendekat dan mendekat, hanya mengucap, "Tolong," berkali-kali. Untung udah siang. Tiba-tiba, damn, umpatan itu terlepas begitu saja dari mulutku. Sungguh, jarang sekali aku mengumpat seperti itu. Dengan takut-takut aku mengangkat gagang telepon. Halo? Halo, Felia. Ah, Tante Santi rupanya. Tante, iya ini Feli. Jawabku lega. Kamu kemana aja dari tadi? Tante telepon dari jam 7, nggak ada yang ngangkat-ngangkat tuh. Kulirik jam dinding di dekat meja telepon. Buset, dah jam 10. Oh iya, beneran Tante. Masa Tante bohong? Kamu begadang ya semalam? Iya Tan, film di TV bagus banget. Jawabku berbohong. Tante masih di Timoho. Oh iya, tadi Mbak Jum, Tante suruh pulang duluan. Kamu sendirian di kos kan? Kasihan. Katanya. Di kosan sih nggak ada Tan. Mungkin dia di rumah. Jawabku. Coba kamu ke rumah, Tante titip pesan. Dengar baik-baik ya, jangan lupa. Aku menyeret kursi lalu duduk untuk menyimak pesan Tante Santi. Ya Tante, pesan apa? Nih, nanti tolong bilang ke Mbak Jum, ambil bungkusan warna hijau di kamar ujung kamar Maria. Terus suruh bawa ke atas ke kamar Tante. Tadi lupa mau ngomong soalnya. Lanjutnya. Kamar ujung seberang kamar Maria loh. Itu kan kamarnya Mbak Lastri. Feli, dengerin nggak? Tanya Tante Santi mengagetkanku. Iya Tante dengar. Tapi Tante, lanjutku. Tapi apa? Memang kamarnya nggak dikunci. Bro Jum punya kuncinya kok. Oh, terus orangnya nggak akan komplain tuh Tan. Orangnya yang enggak lah, kan sudah jadi tugas dia. Nada suara Tante Santi mulai tidak sabar. Bukan Tan, bukan Bok Jum. Nah, terus Itu memang yang punya kamar nggak marah. yang punya kamar, maksud kamu apa sih, Vel?
Maksud aku, memang Mbak Lastri nggak marah kalau Mbok Jum masuk-masuk kamar dia nggak izin dulu? Siapa, Vel? Coba ulangi. Kini suara tante terdengar meninggi. Dari nada suaranya, aku mulai mencium sesuatu yang tidak beres. Mbak Lastri, tante. Kamu kok tahu tentang Mbak Lastri? Siapa yang cerita? Bojum. Feli ketemu orangnya, tante. Kapan? Minggu lalu. Minggu lalu. Kamu jangan bercanda ya, Vel. Ku dengar suara tante Santi mulai bergetar. Dek. Dadaku semakin berdebar. Enggak, tante, aku nggak bercanda. Aku ketemu dia malam-malam di sini. Memang kenapa kok tante nggak percaya? Tante Santi terdiam beberapa saat. Ku dengar dia menghela nafas lalu berucap pelan. Ya sudah. Tante titip pesan saja sama Bojum ya. Nanti kamu tanya dia deh. Kamu baik-baik di situ sama Bojum ya. Besok tante pulang. Telepon pun ditutup. Mbak, aku hampir terjatuh dari kursiku. Menengok ke belakang, tiba-tiba Mbok Jum sudah berdiri di dekatku. Aduh Mbok, jantungan aku Mbok. Maaf Mbak. Mbok pikir Mbak Feli dengar Mbok masuk sini. Jawabnya dengan raut wajah menahan tawa. Aku balas tersenyum. Ya udah nggak apa-apa, Mbok Jum kapan datang? Kok aku nggak tahu? Barusan saja Mbak. Tadi aku terus langsung ke atas beresin kamar ibu. Oh pantes. Mbok, ada pesan dari tante, katanya suruh ambil bungkusan warna hijau di kamar ujung. Oh kamar ujung ya Mbak. Terima kasih. Mbok ambil kunci dulu. Tunggu Mbok. Yang punya kamar gak marah tuh Mbok masuk-masuk begitu, salahku. Ia menatapku dengan pandangan yang bingung, kemudian menoleh ke arah kamar itu dan kembali menatapku. Mbak Feli ngomong apa sih? Ya Lastri memang gak akan marah, ulangku. Mata Mbok Jum terbelalak dan alisnya terangkat. Kelihatan sekali dia terkejut. Ia berdesis pelan. Lastri. Mbak Feli dengar dari siapa tentang Mbak Lastri? Tanyanya lagi. Aku mengerjitkan dahi dan berkaca pinggang. Ini Mbok sama saja sama tante deh nanyanya. Aku ketemu kok sama dia. Mata Mbok Jum kembali terbelalak. Ia mundur selangkah. Mbak Feli, yang bener jangan aku takutin. Gak baik bercandain orang yang sudah gak ada. Lanjutnya setengah berbisik. Hah? Firasatku semakin tidak enak. Maksudnya? Wanita tua itu setengah menyeretku masuk ke rumah utama melalui dapur. Ia mendekatkan tubuhnya dan berbicara setengah berbisik kepadaku. Itu Mbak Lastri kan sudah gak ada. Udah meninggal. Apa? Aku tersentak tak percaya dengan kata-kata yang baru saja ku dengar. Aku menatap kedua matanya untuk mencari tahu apakah ia serius dengan ucapannya. Ia menatapku balik dan dari sinar matanya aku tahu ia mengatakan hal sebenarnya. Kena serangan jantung. Lanjutnya, meninggal. Dia udah meninggal. Desisku. Ya sudah lama sih kejadiannya. 7 tahunan yang lalu. Aku mengelus pangkal lenganku yang merinding tidak karuan. Rasanya seperti dirambati ribuan semut. Bojo menengok ke arah kos di belakang dapur. Itu memang dulu kamarnya. Dan setelah dia gak ada lagi yang betah di kamar itu. Terus
Ya udah 3 tahunan kosong. Tapi kata Lia, semua kamar penuh. Cuma memang ada kamar yang orangnya jarang pulang ke kos, protesku. Iya, itu ibu yang suruh Mbok bilang begitu, biar gak pada takut. Aku semakin merinding. Berarti hantu wanita itu yang mirip Mbak Lastri itu beneran dia. Mbak Lastri. Ya udah, nggak usah dipikirin. Mbok ambil kuncinya dulu ya. Kini tinggal aku berdiri sendirian di ambang pintu penghubung rumah utama dan dapur. Antara takut dan penasaran, aku menjulurkan kepala dan menengok ke arah kos melalui pintu dapur yang terbuka. Kamar yang kami bicarakan itu terlihat cukup jelas dari tempatku berdiri. Entah karena pengaruh perasaan takutku atau sungguh terjadi, kulihat gorden penutup jendela itu tiba-tiba bergerak. Muncul pula sesosok bayangan seperti ada seseorang yang tengah berdiri di dalam kamar. Aku berlari secepat kilat mencari Mbok Jum. Mbok Jum, Mbok Jum. Ada apa tuh Mbak? Pakai teriak-teriak gitu. Tergopo-gopo ia menuruni tangga dari lantai 2. Mbok ngambil kunci sampai hampir jatuh ini, lanjutnya. Aku mendekatkan tubuhku yang menginggil ketakutan. Takut Mbok? Takut kenapa Mbak? Jangan bikin Mbok serem gini. Itu Mbok, barusan aku lihat gorden kamar itu bergerak. Terus kelihatan ada bayangan di dalam. Yang bener Mbak. Duh, Mbok jadi ikut merinding ini. Kini kedua tanganku semakin rapat memegang tangannya. Lalu ia mengajakku duduk di sofa depan televisi. Kini kedua tanganku semakin rapat memegang lengannya. Lalu ia mengajakku duduk di sofa depan televisi tempat kami dan anak kos biasa bercengkrama dengan Tante Santi sambil menonton TV. Takut Mbok, kok jadi serem begini ya? Ratapku. Udah Mbak, jangan mikir begitu. Mungkin gara-gara cerita tadi Mbak jadi takut terus salah lihat. Kan bisa. Jelasnya perlahan. Iya sih Mbok, mungkin ya, gumamku. Lagian siang-siang begini mana ada hantu sini, kekehnya. Seorang temanku yang pernah bilang kalau seseorang bisa saja mengalami halusinasi saat berada dalam kondisi tertekan atau berada dalam suasana baru yang asing baginya. Apakah mungkin saat ini aku mengalami hal itu? Aku jadi ragu pada kewarasanku sendiri. Mbok, boleh ceritain gak? Lanjutku. Sepertinya rasa penasaranku jauh lebih besar dari rasa takutku. Wanita tua di depanku ini menatapku dengan pandangan yang bingung. Mungkin ia tidak yakin dengan apa yang kukatakan. Cerita apa, Mbak, yang tadi? Iya, soal Mbak Lastri. Dia menatapku dalam. Yakin mau Mbok ceritain? Aku mengangguk. Rasa penasaran ini harus dituntaskan. Setelah menghela napas sejenak, ia menuturkan kisahnya. Dulu, tahun 91-an, Mbak Lastri itu kos di sini sampai hampir lulus. Sedang proses skripsi, anaknya cantik dan baik, ramah lagi. Dia punya tunangan namanya Mas Leon. Sudah kerja waktu itu. Orangnya tinggi, gagah, hitam manis gitu. Rencana mereka akan menikah setelah Mbak Lastri lulus. Mata Mbok Jum mulai berkaca-kaca.
Nah, waktu itu di sini juga ada anak kos yang cantik dan keturunan bule. Namanya Erin. Masih tingkat 1, kalau nggak salah. Anaknya lincah dan ceria. Cepat akrab sama orang. Kesayangan mbak-mbak lain yang kos di sini. Apalagi sama Mbak Lastri. Akrab sekali. Jelasnya, sebelum ia meneruskan ceritanya tentang bagaimana kehidupan sehari-hari Mbak Lastri dan teman-temannya ketika itu, kisah ini semakin membuatku penasaran. Terus Mbok? Raut wajah Mbok Jum berubah mengeras. Nggak tahu bagaimana, suatu hari Mbak Lastri ke kontrakan Mas Leon dan memergoki Leon sedang selingkuh sama si Erin itu. Heboh sekali waktu itu pokoknya. Tragis sekali kisah yang dialami Mbak Lastri ini. Aku turut merasakan sesak di dadaku. Tak terbayangkan bagaimana hancurnya jika aku yang mengalaminya sendiri. Duh, kasihan banget ya. Ya, Mbok Jum aja ikutan nangis ngeliat Mbak Lastri diselingkuhi. Teman-temannya apalagi. Udah mau dihajar si Erin itu, ucap Mbok Jum geram. Terus Mbok, kejarku lagi. Habis itu, ya udah, putus mereka. Mbak Lastri nggak mau lagi ditemuin Mas Leon lagi. Nerima telepon aja nggak mau sama sekali. Sudah pasti itu yang akan terjadi. Mata Mbok Jum menerawang jauh. Mbok kurang tahu juga sih, tapi puncaknya pas malam itu, kalau nggak salah 2 minggu atau sebulan setelah kejadian yang Mbok cerita tadi, aku terdiam. Dapat kubayangkan perasaan yang dialami Mbak Lastri. Malam itu, tiba-tiba Mbok dengar Mbak Sinta berteriak-teriak. Sinta, siapa itu Mbok? Anak kos juga, kamarnya dulu di kamar Mbak Fai. Dia teriak-teriak minta tolong sampai kedengeran dari kamar Mbok. Aku menggeser dudukku semakin mendekatinya. Emang yang lain pada kemana? Waktu itu, seperti sekarang ini, anak-anak kos semua pulang liburan. Cuma tinggal bertiga di sini. Mbok, Mbak Sinta, dan Mbak Lastri. Terus? Mbok Ju menghela nafas sejenak sebelum melanjutkan. Waktu Mbok buka pintu dapur, Mbok lihat Mbak Sinta mendadak memeluk Lastri di lantai. Mbak Lastri sudah nggak bergerak, mukanya pucat sekali. Mbok langsung lari keluar, minta tolong ke wartel sebelah. Lanjutnya menahan sedih. Mas yang jaga di wartel juga pada lari ke sini. Temannya ada juga yang telepon ambulan. Tapi sayang, sampai di sini Mbak Lastri sudah nggak tertolong. Ya Tuhan, tragis sekali kisah Mbak Lastri ini. Biarpun hanya mendengarnya dari kisah yang diceritakan Mbok Jum, air mataku terasa mulai mengenang di pelupuk mataku. Duh, kasihan banget ya. Iya, tragis. Nggak lama setelah itu, Mbok dapat kabar kalau Mas Leon juga meninggal. Astaga, meninggal juga? Aku semakin merinding. Iya, ada telepon ke sini polisi. Kata polisi itu, dia sempat telepon Mbak Lastri, tapi tiba-tiba terputus. Mbak Sinta bilang mungkin ia bertepatan waktunya saat dia dengar Mbak Lastri jatuh di lantai. Ia melanjutkan. Perasaanku kini benar-benar tidak karuan setelah mendengar penjelasan dari Mbok Jum mengenai apa yang terjadi dengan seseorang bernama Lastri ini.
Bayangan sosoknya yang menjumpaiku malam tadi benar-benar tak dapat kuhilangkan dari pikiranku. Rasanya aku ingin sekali menangis jadi-jadinya. Pindah kos adalah satu-satunya yang kuinginkan sekarang. Namun aku teringat Mama sudah membayar kos ini 6 bulan ke depan dengan sisa-sisa tabungannya. Kasihan sekali jika uang yang sangat berarti itu sampai kusia-siakan. Aku sendiri tak memiliki uang lebih. Pasti tidak cukup untuk membayar kos di tempat lain. Dan aku hanya bisa sesenggukan di pelukan Mbok Jum. Itu adalah akhir dari episode 6 sampai 9 novel Telepon Tengah Malam. Nantikan episode selanjutnya di video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.